Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat tersebut, bahkan menambahnya. Sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku untukmu. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan poin-poin pembahasan yang ada di dalam buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Sebelumnya kita telah membicarakan bahwa kondisi hati yang sehat itu sangat menentukan agar kita bisa mengendalikan emosi dan amarah. Amarah yang tidak terkendali, emosi yang tidak dapat dikontrol, itu kebanyakan karena hati yang lemah, hati yang sakit, hati yang tertutup, sehingga sukar dan sulit untuk dibawa kepada kesabaran, menahan amarah, menahan emosi. Maka kadangkala emosi itu terluap begitu saja tanpa disadari. Tahu-tahu sudah marah-marah saja. Karena ini adalah amal hati, menahan amarah itu amal hati, perlu kondisi hati yang sehat untuk dapat mengeksekusinya, untuk dapat melakukannya. Pembahasan yang lalu kita telah membicarakan tentang 4 treatment yang harus kita lakukan untuk memastikan kehidupan hati. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Berikutnya, kita akan lanjutkan poin koreksi keikhlasanmu. Ya, kadang-kadang kita pernah dihadapkan kepada satu pertanyaan ketika kita marah-marah, atau kita sedang meluapkan emosi, ya, atau kita sedang marah. Tiba-tiba ada yang berkata kepada kita, ikhlas enggak? Ya, seolah-olah di sana ada korelasi yang erat antara menahan amarah dengan keikhlasan. Kalau ikhlas kita enggak marah-marah. Itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Ketika kita marah, kita ditodong dengan pertanyaan ikhlas atau tidak. Ya, hingga kadang-kadang mendengar perkataan itu, ya, kita pun menahan amarah jadinya. Ya. Nah, jadi perkara penting berikutnya untuk bisa
mengendalikan emosi dalam kesempatan apapun, ya bukan hanya di dalam mendidik anak sebenarnya, adalah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Artinya di sini mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada keutamaan bagi orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya sementara dia mampu untuk melampiaskannya. Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u ayyumdiyahu, ya, maka Allah akan memanggilnya, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq summa yukhayyiruhu minal huril 'aini ma syaa summa zawwajahu iyyaha. Barang siapa yang menahan amarahnya sementara dia mampu untuk meluapkannya, maka dia akan dipanggil di hadapan para makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang diinginkannya, kemudian menikahkannya dengan bidadari tersebut. Ini pahala akhirat tentunya. Maka orang yang terdorong untuk marah, dia ingin meluapkan amarahnya, maka hendaknya dia ingat ini, pahala akhirat. Itulah keikhlasan, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya bukan kepuasan. Kadang-kadang orang itu meluapkan amarahnya untuk melampiaskan nafsunya. Dia merasa terpuaskan dengan marah. Ya sudah puas hatiku. Ya, kira-kira demikianlah terlontar dari lisan orang-orang yang ya sudah puas marah-marah, ya. Apa katanya? Udah puas hatiku katanya. Ya, dengan meluapkan amarah itu. Ya, nah demikian. Ya, dan tentunya ya setelah kepuasan itu datang penyesalan mungkin ya. Ya, setelah dia merenung sejenak mungkin dia menyesali apa yang sudah dilakukannya. Ya, bahwa kepuasan itu ya belum tentu membawa kebahagiaan juga. Ya, puas, kita memuaskan nafsu belum tentu bahagia. Banyak orang yang memuaskan nafsu makan misalnya, ujung-ujungnya menyesal dia. Ya, karena kena banyak penyakit, ya, karena melampiaskan nafsu makannya. Ya, dan sampai dia puas, kan begitu ya. Nah, kadang-kadang kepuasan dan kebahagiaan, happy ending itu tidak berbanding lurus. Nah, demikian juga amarah. Orang yang meluapkan amarah sepertinya dia merasa puas, tapi sejurus kemudian dia akan menyesal. Apa yang sudah terjadi itu dia sesali. Nah demikian. Maka ini penting, yaitu mengoreksi keikhlasan kita. Apalagi di dalam bab mendidik anak. Mendidik anak itu adalah ibadah, perlu keikhlasan di situ. Kalau tidak, ya maka orang tua yang tidak mengharapkan wajah Allah, dia akan mudah marah, kecewa, kesel, ya, jengkel, ya, karena ibadah yang namanya mendidik anak itu tidak mudah. Ya, dan kita tahu bahwa keikhlasan itu akan membuat segala perkara menjadi ringan. Ya, dengan keikhlasan. Kalau kita mengerjakan ibadah puasa dengan ikhlas, puasa itu sangat ringan. Tapi kalau enggak ikhlas, itu sangat berat terasa. Solat misalnya, solat malam itu berat. Tapi kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka akan menjadi ringan. Ya, akan menjadi ringan itu solat malam. Sedekah itu berat. Apalagi tujuannya bukan tujuan lillah. Sangat berat. Ya. Nah, ketika kita bersedekah dengan niat lillah, maka sedekah itu menjadi ringan. Karena keikhlasan itu akan memudahkan, meringankan perkara-perkara berat yang kita lakukan dengan keikhlasan. Ya, nah apapun amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, maka akan membuat ya amal yang berat itu menjadi ringan. Termasuk di dalam bab ini, yaitu mendidik anak. Kita tahu bahwa itu tugas yang berat. Dengan ikhlas kita akan bisa memikulnya dengan baik, ya. Nah, demikian. Maka coba tanyakan, mengapa saya harus marah? Apa yang saya inginkan dalam mendidik anak? Apa tujuan saya? Sudahkah saya ikhlas hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala? Ya, coba tanyakan itu kepada hati kita. Maka dalam mendidik anak ini perlu keikhlasan. Merawat, mendidik anak
dengan penuh ketulusan dan niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Capek memang, tapi ketika kita ingat pahala di sisi Allah yang berat dan membuat capek itu akan menjadi ringan kita pikul. Wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, demikian. Dan ini merupakan salah satu syarat sebenarnya ya diterimanya sebuah amal. Bernilainya sebuah amal itu tergantung niat. Ya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan ya agar mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya semata dan menjalankan agama. Ya di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Itu perintah Allah. Ya di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mengikhlaskan setiap ketaatan yang kita lakukan untuk Allah. Ya, nah demikian. Dan juga sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kadar niatnya, yaitu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Maka seorang ayah dan ibu yang mendidik anaknya dengan keikhlasan, dia akan fokus kepada tujuan, yaitu mendidik tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih. Dia tidak akan mudah mengeluh. Salah satu tanda rapuhnya keikhlasan adalah kita mudah mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh, ya. Nah, seolah-olah kita terpaksa melakukannya. Seolah-olah kita terbebani mengerjakannya. Ya. Kalaulah niat kita ikhlas lillahi ta'ala, kita harapkan segala jerih payah, keringat yang kita kucurkan, itu akan berbuah pahala nantinya di akhirat. Kita mendapatkan pahalanya di akhirat. Maka semakin berat tantangan kita di dalam mendidik anak, kalau niat kita ikhlas ya, maka semakin besar juga pahala yang kita akan dapatkan di akhirat. Ada orang yang tidak mendapatkan tantangan yang berarti di dalam mendidik anak. Kayaknya gampang begitu ya. Ya mungkin karena ya anak ini juga anak yang memang dari sananya ya Allah memberikan anugerahkan kepadanya akhlak yang baik kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Mudah terasa bagi orang tuanya untuk mendidik anaknya ini, tidak perlu effort yang berlebihan, tantangan yang berat, enggak, mudah ya. Nah sebagian orang tua lagi sebaliknya, jungkir balik, kepala di bawah kaki di atas ya, keringat jagung ya, air mata darah ya, untuk mendidik anaknya. Luar biasa, sulit, nggak bisa tidur, kepikiran terus, ya, tantangan nggak habis-habisnya, ya, masalah nggak habis-habisnya, ya berat. Tapi kalau kita hadapi semua itu, kita jalani semua itu dengan ikhlas, kita tetap menjalankan kewajiban kita, mendidiknya dengan sabar, ikhlas, ya. Ya, insya Allah pahala yang kita dapatkan lebih besar daripada orang tua yang mendidik anaknya mudah saja begitu ya, kayaknya lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, nggak ada tantangan yang berarti. Maka tidak perlu kita iri. Wah enak sekali si fulan ya, anaknya kayaknya mudah diatur, mudah diarahkan. Saya aduh pusing kepala, pusing 7 keliling, ya, ini itu dan lain sebagainya, ya. Nah, pertama, kalau kita ingin kewajiban yang kita pikul itu menjadi ringan, ikhlaskan niat. Dengan keikhlasan itu, ya, kita akan mudah untuk memikulnya, seberat apapun itu. Dan dengan niat yang ikhlas itu, kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya, innamal jaza' min jinsil amal. Sesungguhnya balasan sesuai dengan ya, jenis amal, ya, kadar amal yang kita lakukan. Semakin berat, semakin besar pahalanya. Kita bukan mengharap ya. Ya, tidak ada orang tua yang mengharap anaknya susah dididik gitu, nggak ada. Ya, rata-rata orang tua ingin anaknya mudah dididik begitu ya, nurut ya, nggak ada macem-macem lah istilahnya ya, lurus-lurus saja. Maunya seperti itu, maunya ya.
Tapi ya kenyataannya ya di dalam dunia nyata ya tidak semua berjalan seperti yang kita maui. Ya ternyata anak ini ya macam-macam masalah yang ditimbulkannya. Nggak habis-habis, nggak putus-putus. Belum lagi selesai satu masalah, datang masalah berikutnya. Ya, nah kalau kita ikhlas, kita akan memikulnya dengan dengan baik ya, tanpa keluhan, tanpa ya kita mengkomplain ya, tidak banyak komplain, tidak banyak keluhan ya, karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan pahala yang besar. Terlepas dari hasil ya, bagaimana pahala yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihi salam mendidik anaknya berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Ya, tapi itu juga tidak membuat anaknya beriman. Tapi Nabi Nuh dengan ikhlas melaksanakan tugas mendidik sampai last minute, sampai di menit detik-detik akhir. Luar biasa itu. Dan tentu ini menghasilkan pahala yang besar. Terlepas dari hasil ya. Hasil kan bukan di tangan orang tua, berat ya, sebagaimana kita katakan berat terasa kalaulah mendidik itu berhasil tidaknya itu lihat dari hasil. Ya, apakah anak itu ya soleh atau tidak soleh. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ada orang tua yang tidak kurang mendidik anaknya. Dia menjalankan semua poin-poin pendidikan dengan baik. Tapi ya kenyataannya mungkin berkata lain. Ya, tidak perlu kita menyesali takdir yang sudah terjadi. Tidak perlu juga kita iri, hasad kepada orang lain yang mungkin ya dimudahkan, dia mudah ya di dalam melakukan tugas dan kewajibannya itu. Ya, nah harapkanlah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fungsi keikhlasan. Disinilah ya keikhlasan itu berperan. Kalau kita ikhlas, kita nggak akan banyak komplain. Kalau kita ikhlas, kita tidak akan mudah mengeluh. Kita akan memikul itu dengan senyuman, ya, dengan senang hati. Walaupun ya kita katakan pahit terasa, getir ya, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Jadi kita akan memperoleh hasil kerja menurut kadar niat yang ada dalam hati. Semakin tinggi tingkat keikhlasan, semakin besar pula balasannya di akhirat. Semakin tinggi pula martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Samping itu, keikhlasan ini akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sebagaimana dikatakan Nabi ya, bahwasanya barang siapa yang niatnya itu akhirat, ikhlas, ya maka Allah akan mudahkan urusannya. Artinya apa? Allah akan kuatkan dirinya dalam melewati tantangan-tantangan yang berat itu. Nabi SAW mengatakan, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya. Ya, dalam riwayat lain dengan lafal niyatahu. Barang siapa menjadikan akhirat itu sebagai niatnya. Niatnya ikhlas untuk mengharapkan pahala di akhirat. Maka apa janji Allah untuk orang seperti ini? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Hatinya akan kuat. Dia adalah orang yang kaya hati. Dia tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, ya tidak rapuh. Kenapa? Karena hatinya kaya. Wa jama'a lahu syamlahu, dan Allah akan mengumpulkan kekuatannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan syamlahu, ya kuwatahu, kekuatannya. Allah akan memberikan kekuatan pada hatinya, ya. Nah, wa atadhu dunya wa hiya raghimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan tunduk dunia itu kepadanya. Nah, ini bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, ya, maka jagalah ya keikhlasan itu. Ya, betapapun berat amal yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, ujian iman yang kita hadapi.
ya, maka perlu keikhlasan itu. Maka kita harus terus ya melatih diri untuk ikhlas, ya, dan berusaha untuk mengejar keikhlasan itu. Berusaha untuk menjadi hamba yang mukhlis, ya. Nah, demikian. Dan dalam mendidik anak dengan niat yang ikhlas ini kita akan jauh dari ya kita katakan apa ya, tindakan-tindakan yang konyol, yang nggak perlu sebenarnya, tindakan yang bodoh, ya seperti marah-marah. Ya, nah akhirnya bagaimana kerugian itu kembali kepada kita. Ya, orang yang membiasakan diri marah maka akan terus marah, itu dia. Itu kata kuncinya. Kalau kita membiasakan marah, maka ya marah itu akan menjadi style ya. Allah bisa karena biasa. Maka kadang-kadang orang yang sudah biasa marah ini nggak ada alasan untuk marah pun dia marah. Kenapa? Karena sudah menjadi makanan hari-harinya, makanan sehari-hari baginya. Maka kalau nggak marah nggak sah itu. Ya nggak, kalau nggak marah satu hari ini nggak sah, ada aja itu. Hal-hal yang dijadikan alasan untuk marah. Itu orang yang membiasakan diri marah. Nah, dalam mendidik anak, ya ini ya kita khawatir ya setan menggelincirkan hati kita. Marah itu berbuah menjadi suatu tindak kezaliman. Ya, karena meluapkan amarah itu ya sampai pada puncaknya yaitu kita menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Ya, dan bukan tidak mungkin yang kita sakiti itu adalah anak kita sendiri. Ya, buah dari marah-marah. Diawali dari marah-marah itu, dari marah yang kecil mungkin ya. Dari marah yang kecil, marah itu ya seperti kobaran api, ya, ya karena apa namanya, api yang besar itu min mustasgharis syarari, dari percikan api yang kecil. Marah itu ya kebanyakannya awalnya kecil, ya, lama-lama membesar, akhirnya menjadi kobaran api yang susah untuk dipadamkan dan membinasakan, melahap apa-apa yang ada di hadapannya. Nah, itu marah, ya, maka ya kita katakan dengan ikhlas itu kita dapat meredamnya, ya. Ya, atau bisa menjadi suatu warning ya, alarm ya dalam hati kita. Begitu kita marah, ya kita sadar dan menahan diri untuk marah. Ya, nah itulah dia keikhlasan tadi. Jagalah keikhlasan kita itu, ya. Nah, dan juga kita terus melatih diri untuk menjadi hamba yang mukhlis. Ya. Nah, berikutnya adalah kita akan jelaskan kiat-kiat untuk meraih keikhlasan itu. Ya. Nah, mungkin kita ingin ya ikhlas dalam mendidik anak itu adalah cita-cita yang tinggi. Ya, tapi ingat ya tidak akan bisa kita raih cita-cita yang tinggi ini kecuali dengan kesungguhan, yaitu azam. Karena ini bukan perkara yang mudah. Ya, menjaga merawat keikhlasan itu perkara yang berat. Karena keikhlasan itu harus ada dari awal amal sampai akhir amal. Mendidik anak itu ya mulai dari kecil dia lahir sampai mungkin dia dewasa. Wah, itu adalah amal yang tugas kewajiban yang panjang sebenarnya. Maka kita katakan bahwa mendidik anak itu berat memang. Dari awal ya sampai dia dewasa, ya sampai kita bisa lepas, ya kita berkewajiban untuk mendidiknya. Jadi ini adalah suatu kewajiban tugas yang panjang. Nah demikian ya. Maka para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Pekerjaan yang berat ini tentunya perlu ya kita katakan kesungguhan ya untuk dapat memikulnya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Banyak di antara alim ulama mengungkapkan bahwa menjaga keikhlasan merupakan amal yang paling berat, ya, amal yang paling berat. Terlebih lagi pada diri manusia itu tertanam kecintaan pada dunia, puji-pujian, berbangga-bangga dengan ya apa yang dimiliki, termasuk anak ya. Nah, maka perlu di sini ya para orang tua untuk terus merawat
dan melatih diri untuk ikhlas. Ya, di antara perkara yang membantu kita untuk ikhlas adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebab ikhlas ini adalah amalan hati. Hati itu ada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Artinya apa? Artinya bolak-baliknya hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang pertama adalah mohon pertolongan kepada Allah, ya. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita adalah makhluk yang lemah, hati kita juga lemah, mudah berbolak-balik. Maka kita sadar bahwa tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk dapat mewujudkan ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi berdoa kepada Allah semoga diberikan keteguhan hati. Ya, doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ini yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang namanya ikhlas, lawan dari ikhlas itu adalah riya. Ya, riya ini adalah penyakit hati. Dia sangat samar. Seperti penyakit yang tiba-tiba saja ya sudah menjalari seluruh tubuh kita. Ya. Apa kata Nabi? Asyirku fikum, syirik di tengah-tengah kamu, akhfa min dabibin namli, lebih samar daripada rayapan seekor semut. Nggak terasa, tiba-tiba kita sudah digigitnya. Itulah syirik, mulai dari syirik besar sampai syirik kecil. Wa sa'adulluka ala syai'in idza fa'altahu adhhaba anka sigara syirki wa kibarihi. Aku akan ajarkan kepada kamu ya satu satu ucapan doa yang apabila kalian amalkan itu, kalian baca itu, maka akan menghilangkan darimu ya syirik besar sampai syirik kecil. Syirik kecil sampai syirik besar. Ya, riya sampai pada syirik yang sesungguhnya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu melakukannya, jika kamu mengamalkannya. Itu apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu atas apa-apa yang tidak aku ketahui. Ya, nah demikian. Jadi kita mohon kepada Allah agar ya kita dijauhkan dari riya ini ya, perkara yang bisa merusak keikhlasan kita, yaitu riya. Apalagi di dalam mendidik anak ya. Kadang-kadang muncul riya, ya ingin membanggakan diri dengan anak yang kita miliki. Ya, seperti itulah muncul ya. Nah, ya kita nggak tahu ya bagaimana Allah menguji kita. Mungkin ada waktunya di mana anak ini justru ya tidak seperti yang kita banggakan ya. Ya namanya ujian dunia ya. Dunia itu tidak tetap pada satu keadaan. Maka kalau memang niatnya riya, tujuannya untuk berbangga-bangga, untuk menyombongkan diri, untuk mendapatkan pujian, begitu dapat sebaliknya, dia akan mencak-mencak. Dia akan marah, ya, dia akan murka, dia akan jengkel. Ya, nah demikian. Dan ujung-ujungnya ya dia marah-marah saja sama anaknya, ya terhadap anaknya itu yang tidak bisa dia banggakan lagi, yang tidak bisa dia sebut lagi di hadapan manusia, atau tidak seperti yang diharapkannya lagi. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Nah, demikian. Maka jagalah keikhlasan ini dengan mohon pertolongan kepada Allah. Karena ikhlas itu letaknya di dalam hati. Hanya Allah yang bisa membantu kita untuk dapat mempertahankan keikhlasan itu di dalam hati kita. Merawat keikhlasan itu di dalam hati kita. Ya. Hingga ikhlas itu tidak pergi kemana-mana. Ya. Nah, demikian. Maka doa yang diajarkan Nabi, salah satunya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Wallahu alam. Itu yang pertama. Jadi ista'in billah. Wala ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah, jangan melemah. Ya. Nah, demikian. Kadang-kadang sebagian orang menyerah dia. Ya, dia tidak mampu menjaga keikhlasannya, ya sudah, niatnya dunia aja. Ya, akhirnya dia keluar dari keikhlasan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengetahui buah keikhlasan. Itu fadilah, keutamaan ikhlas dan bahaya niat yang melenceng, niat yang riya, niat selain lillahi ta'ala. Ya, nah dengan mengetahui ya keutamaan orang-orang ikhlas, apa yang mereka dapatkan nanti di akhirat, ya setiap amal yang ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ya pahalanya. Ya, sedekah saja begitu ada indikasi ikhlas yang lebih, maka pahalanya berbeda. Orang yang berusaha untuk ikhlas dalam sedekahnya dengan menyembunyikan sedekah, sehingga tangan kanannya tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih, yaitu apa? Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Ini khusus bagi orang-orang yang ikhlas di dalam sedekahnya, sehingga dia sembunyikan itu, hingga orang yang menerima sedekahnya tidak tahu siapa yang memberi. Orang-orang dekatnya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Ini luar biasa, ini tingkat keikhlasan yang mendatangkan keutamaan, yaitu apa? Balasan khusus. Allah akan menaungi orang ini pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu buah keikhlasan. Itu kita katakan menyembunyikan amal itu kan indikasi keikhlasan, karena kita juga tidak bisa menilai orang ini ikhlas atau tidak ya. Karena itu urusan yang bersangkutan, yang punya hati dengan pencipta hati itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyembunyikan amal itu salah satu indikasi kuat orang ini ikhlas. Indikasi kuat, kita tidak bisa mengklaim ya. Tapi indikasi itu sangat kuat menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ikhlas ketika dia berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kemudian bahaya niat yang melenceng, yaitu riya. Ya, kita katakan riya ini adalah syirkun asghar. Ya, dan demikian. Nabi mengatakan inna ma akhwafu alaikum ya asyirkul khafi. Sesungguhnya perkara yang aku takutkan atas kamu adalah asyirkul khafi. Yaitu syirik yang tersembunyi. Ya, yaitu apa? Riya. Ya, yakumun nas, ya, yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajuli ilaih. Ya, seorang berdiri mengerjakan salat, lalu dia baguskan salatnya karena dia tahu ada seseorang yang sedang melihat salatnya, maka dia pun membaguskan salatnya. Ya, karena dilihat orang. Ya, ada tujuan lain di situ. Ya, selain lillahi ta'ala, ingin pamer, ingin menunjukkan show, ya, ingin menunjukkan amalnya di depan manusia. Ya, ini adalah riya. Ya, nah, dan itu salah satu di antara syirkul asghar, syirik asghar. Namun jangan silap, sekecil-kecilnya syirik ini tetap merupakan dosa besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian, wallahu alam. Jadi kita yang kedua adalah ya ingatlah ya buah dari keikhlasan, dan juga ingatlah bahaya dari niat yang melenceng, niat yang
tidak ikhlas, yaitu riya. Wallahu alam bissawab. Nah demikian. Nah itu saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita lanjutkan lagi masih berkaitan dengan kiat-kiat untuk meraih keikhlasan. Kita sudah membahas 2 poin darinya. Berikutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah, baik, syukuran jazakallahu khair atas materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini, disarikan dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah dan sub pembahasan koreksi keikhlasanmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan WhatsApp ini. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apabila kita mendidik anak dengan tujuan supaya anak tersebut ketika besar nanti dia berbakti kepada kita sebagai orang tua, apakah benar niat tersebut Ustaz? Ya tentu itu harapan ya. Tujuan kita mendidik anak adalah agar dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, itu adalah tujuan syar'i ya dari mendidik anak, yaitu mendidik anak itu agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, itu tidak menafikan keikhlasan. Yaitu tidak menafikan keikhlasan kita. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, sebagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah ya, salat untuk mencegah kita dari keji dan mungkar di dunia kan. Puasa juga agar kita bisa menjadi manusia yang bertakwa ya. Itu kan di dunia sebelum nanti balasan di akhirat ya. Nah, perintah-perintah agama semuanya untuk kemaslahatan dunia awal ya. Sebelum ya janji Allah balasan di akhirat. Apa kata Allah tentang salat? Ya, pahala salat ya jelas ada di akhirat. Tapi di dunia, apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu di dunia, mencegah kita dari keji dan mungkar. Demikian juga kita mendidik anak. Ya tentunya kita ingin anak ini menjadi anak yang berbakti, soleh, soleha. Berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang baik. Kan begitu? Nah, di samping pahala nanti di akhirat. Ya. Nah, kemaslahatan dunianya apa? Anak ini menjadi anak yang baik, anak yang soleh, ya, anak yang berbakti, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya tidak menafikan. Ya kita katakan ya saya sholat kemudian saya jadi orang baik, nanti saya tidak ikhlas ya enggak. Itu tujuannya gitu ya. Itu tujuan salah satu hikmah ya kita diperintahkan untuk sholat. Salah satu hikmah kita diwajibkan untuk mendidik anak agar anak itu menjadi anak yang berbakti tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak sekarang atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan dari Arpandi yang berada di Bungo, Jambi. Ya Ustadz, mohon kiat-kiatnya untuk seorang anak bisa menasihati orang tua yang apabila ketika orang tua marah-marah itu sering mengeluarkan kata-kata kotor dan kata-kata kasar. Saya coba beberapa kali untuk menasihati orang tua, namun yang ada malah saya dimarahi kembali. Dan mohon nasihatnya Ustaz agar orang tua diberikan hidayah kepada sunnah. Barakallahu fikum. Iya, ini kebalikan ya. Iya. Ini pada anak ya, anak yang dimarahi. Ini mungkin anaknya udah besar ini, anaknya kecil ya. Betul. Ya mungkin bengong aja anaknya ya, dimarahi orang tua. Orang tuanya marah-marah dia bengong aja mungkin. Tapi ketika anak itu sudah mulai dewasa kan begitu ya, remaja ya, kemudian orang tuanya masih mempertahankan kebiasaan marah-marah. Mungkin sejak anak ini kecil biasa dimarahi ya mungkin ya. Nah, kan kadang-kadang orang tua itu nggak terasa dia, wah anaknya ini bukan anak-anak lagi, udah remaja ya. Kemudian dia masih tetap mempertahankan style yang lama gitu, gaya lamanya gitu ya, marah-marah gitu ya. Akhirnya ketika anak ini sudah beranjak remaja, sudah mulai nalar ya kita katakan, akalnya sudah mulai sempurna, dia bingung sendiri anak itu.
Ini orang tua gimana cara menghentikan marah-marahnya, kan begitu ya. Dia tahu marah-marah ini nggak baik, kan begitu ya, muncul hal-hal yang jelek, buruk ya, seperti kata-kata yang nggak baik, kan begitu ya. Nah, seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Ya tentunya di sini sebagai anak ya yang sudah paham ya, sudah mengerti bahwa seharusnya tidak seperti itu, kan begitu ya. Orang tua seharusnya tidak seperti itu. Ya tentunya dia memilih untuk menghindar, itu yang terbaik. Ya, karena kalau kita orang marah itu kita lawani, kita ladeni, kita layani, bertambah berkobar api kemarahannya. Ya, nggak akan berhenti. Apalagi di sini kita sebagai anak kepada orang tua, ya. Maka caranya bukan seperti itu untuk meredam kemarahannya atau untuk menghilangkan kemarahan orang tua itu. Ya, pertama jangan dilayani, diam, itu dia. Itu salah satu cara untuk menghadapi orang yang marah-marah ini. Jangan lawani, jangan layani, jangan ladeni, diam saja, kan begitu ya. Nah kemudian, ya langkah kedua adalah a'rid anil jahilin. Ya, jelas marah-marah seperti ini perbuatan yang jahal, kita katakan ya, jahalah, kejahilan. Maka a'rid, berpalinglah, menghindar, ya, berpaling, ya. Artinya di sini adalah ya menghindar, kita pergi darinya atau kita menjauh darinya dulu sampai dia reda kemarahannya. Nah, baru di momen-momen yang mungkin untuk kita masuk ya, berbicara, berkomunikasi dengan santun kepadanya, baru kita kasih masukan, Pak, Bu, jangan marah-marah. Mungkin dia bisa lebih cerna itu ya, kata-kata kita itu, daripada kita berbicara kepada orang yang sedang marah. Itu nggak akan masuk ke dalam pikirannya itu ya, karena yang ada dalam pikirannya adalah marah dan marah. Ya, orang marah kan dikendalikan sama setan, kan begitu ya. Nah, maka ya hindari aja dulu ya. Kita tenang, dia tenang. Karena kita dimarahi juga nggak tenang ya. Kadang-kadang terpancing juga untuk membalas kemarahan dengan kemarahan, kan begitu ya. Nah, tunggu kondisi yang kondusif ya, suasana yang kondusif. Nah, baru di situ kita kasih masukan, nasihat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi itu yang kedua, yaitu kita menghindarinya, menjauhinya ya, atau kita pergilah dari hadapannya. Ya, setelah yang pertama ya, jangan dibalas. Karena kalau kita balas, kita pergi, itu ini menimbulkan kesan yang jelek ya. Kita sudah balas, itu marah dengan kata-kata, baik itu mungkin kata-kata yang mungkin ya yang kita katakan bukanlah kata-kata yang buruk ya. Cuma orang marah ya, dibalas dengan kata-kata yang baik saja, itu dalam pandangannya tetap buruk. Ya, seolah-olah kita dianggap melawan begitu ya. Padahal kata-kata yang kita keluarkan baik misalnya, ya. Nah, demikian. Tapi ketika dia marah, sebaik-baik ucapan kita tetap buruk dalam pandangannya, karena kita dianggap melawan ini. Iya kan? Dianggap melawan. Apalagi kata-kata yang buruk, ya sudah. Artinya kita memang menantang, bukan melawan lagi ya. Nah, demikian. Jadi diam, itu yang pertama. Yang kedua, hindari, menghindar. Ya, berlalulah dari hadapannya. Nah, yang ketiga adalah doakan, karena ya Allah yang membolak-balikkan hati ya. Ya, doakan semoga Allah melunakkan hatinya. Ya, faktor doa jangan diabaikan juga ya di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu. Dan keempat adalah ya teruslah minta pertolongan kepada Allah untuk bisa sabar ya menghadapi orang yang suka marah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallah atas jawaban dan nasihat Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, apabila kita berinfak atau bersedekah kepada orang-orang fakir miskin ataupun kepada yatim piatu, tapi kita berharap untuk
didoakan kebaikan kepada kita. Apakah niat tersebut boleh atau baik dilakukan, Ustaz? Iya, pertama itu tidak menafikan keikhlasan ya. Kita berharap doa dari orang yang kita bantu, yang kita kasih sedekah ya, itu tidak menafikan keikhlasan. Bukan berarti tidak ikhlas ya. Nah, kecuali kita bersedekah semata-mata untuk tujuan duniawi ya, atau untuk mendapatkan pujian dari orang yang kita beri ya, atau kita mengharapkan suatu balasan ya dari apa yang kita keluarkan, dari sedekah yang kita keluarkan. Nah, tapi kalau tujuannya ya, kita kadang-kadang orang bersedekah kan ya, fulan doakan saya kan begitu ya. Nah, itu tidak menafikan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ya, ya tentunya tidak sama dengan orang yang bersedekah tanpa meminta Timbal balik. ya, kita katakan keuntungan apapun dari sedekahnya. Ya. Artinya dia murni mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukura, tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih. Ya, nah demikian. Seperti ya contohnya orang yang menyembunyikan sedekahnya. Orang yang menyembunyikan sedekahnya hingga orang yang menerima tidak tahu bahwa dia menerima sedekah, satu. Bahwa ada yang bersedekah kepadanya, dua. Atau si fulan yang bersedekah kepadanya. Mungkin orang ini ya berdoa pun dia berdoa umum, ya Allah, ya. Atau dia tidak berdoa sama sekali, ya, untuk orang yang memberinya. Nah, tentunya kadar ikhlas ini berbeda dengan yang tadi, ya, berbeda. Walaupun sama-sama ikhlas, ya harus kita pahami bahwa kadar keikhlasan setiap amal itu berbeda-beda. Yang pertama tadi mungkin ikhlas juga, tapi tidak seperti keikhlasan yang kedua. Ya, intubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu nampakkan sedekah itu baik. Ya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu. Ya, nah ini kadar keikhlasan yang tidak sama tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi itu tidak menafikan keikhlasan, cuma kadarnya yang mungkin tidak akan sama dengan orang-orang yang memang tidak mengharapkan apapun dari sedekah yang dikeluarkannya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Nasir yang berada di Majalaya dan juga hamba Allah yang berada di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang sudah beranjak dewasa dan sekarang sudah hampir berumur 17 tahun, sulit untuk disuruh dalam kebaikan, misalkan disuruh sholat atau duduk di majelis, sering melakukan pergaulan bebas, merokok dan sebagainya, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Pernah saya ketika dalam puncak-puncaknya kemarahan memukul anak tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, kami sebagai orang tua, dan mohon doanya agar anak diberikan hidayah. Iya. Sampai dipukul ya. Iya, betul. Ya. Itu seperti frustasi mungkin. Kefrustasian orang tua ya. Mungkin sudah merasa frustasi, kayak nggak ada jalan lagi, dipukul kan gitu ya. Sebenarnya itu cuma mendatangkan penyesalan ya. Dari nada pertanyaannya itu menunjukkan nyesel saya memukul gitu ya. Kok sampai terpukul gitu, karena gak kuat menahan emosi ya. Tentunya ya tadi kita sebutkan ya, bahwa tantangan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada tiap-tiap orang berbeda. Kita jangan lihat anak orang lain, wah sepertinya muda, saya merasa saya kurang beruntung. Enggak, jangan pandang seperti itu. Ya, karena ujian yang Allah berikan kepada tiap-tiap orang berbeda. Itu yang pertama dulu ya. Itu kalau kita tidak kurang
dalam mendidiknya, sudah disekolahkan sekolah yang Islami, sudah diperhatikan dari kecil pendidikannya kan begitu ya. Tapi ternyata juga ya namanya juga zaman berbeda ya, sekarang ini luar biasa tantangannya kan begitu ya. Nah, maka jangan berkecil hati. Ya, artinya apa? Jalani ujian itu dengan keikhlasan. Tidak usah mengeluh, tidak usah membanding-bandingkan dengan anak orang lain. Masing-masing orang diberi ujian yang berbeda-beda dan harapkan pahala. Di sini perlu keikhlasan tadi ya. Terus suruh sholat. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. Istibar, itu tasabbur. Itu adalah tingkat keikhlasan yang tertinggi. Yaitu sabar yang terus-menerus. Itu namanya tasabbur. Maka perintahnya wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat dan sabarlah kamu di dalam melakukannya. Dalam menyuruh, dalam mengerjakan salat itu sendiri, ya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepada kamu, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu, wal aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi suruh terus, ya ajak terus sholat, walaupun sudah 17 tahun ya. Seharusnya kan kita harapkan, ya ada juga sebagian anak, waktu kecil mudah dia ke masjid. Tapi sudah besar, jadi malas. Disuruh ke masjid juga susah, bangun pagi juga susah. Padahal waktu kecil nggak seperti itu. Ya bisa jadi ini adalah karena dia terkontaminasi oleh lingkungan dan pergaulan di sekolah juga kan begitu ya, macam-macam anak-anak yang ada di sana walaupun sudah sekolah Islami, ya sekolah Islami artinya sekolah itu basicnya itu agama kan begitu ya, iya. Tapi juga nggak jadi jaminan juga kan begitu ya, apalagi hari ini tantangan terutama dari kita katakan dunia maya ya, dari medsos, dari internet itu luar biasa ya. Sekarang ini coba lihat ada anak remaja kecanduan TikTok kan begitu ya. Ya TikTokan gitu ya. Nggak ada hari tanpa TikTok kan gitu. Ada yang kecanduan medsos, ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan judi ya. Iya. Yang zaman-zaman kemarin itu yang judi apa namanya, yang trading itu ya juga banyak anak-anak remaja yang ya terlibat ya atau jatuh ke dalamnya begitu ya. Nah demikian. Dan hal-hal ya, dan juga fitnah dunia yang membuat orang malas. Ya banyak anak-anak remaja sekarang ya kita lihat seperti itu. Sholat dia sekedarnya aja. Ya. Ya kurang semangat sholatnya, ya kurang gairah. Kadang-kadang harus disuruh dulu baru sholat kan begitu ya. Apalagi bangun pagi agak susah karena kerjanya begadang malam-malam. Ya, nah ini muncul di masa remaja itu justru ya. Waktu kanak-kanak mungkin nggak seperti itu. Anak-anak mungkin nggak ngerti begadang. Anak-anak kecil nggak ngerti begadang. Begitu dia remaja, dia sudah ngerti begadang gitu ya. Apalagi kalau dibebaskan handphone di tangannya, selesai sudah. Ya mau semalaman itu dia main handphone, apalagi kuotanya itu malam-malam yang gratis ya. Ya kuota yang bebas YouTube dan lain sebagainya malam-malam, ya sudah malam-malam dia bergerilya itu ya. Nggak tidur itu. Maka wajar kalau pagi-pagi dibangunkan untuk sholat subuh susah. Kenapa? Malam dia nggak tidur. Nah kadang-kadang orang tua nggak ngerti ini. Ya ini kenapa anak saya susah dibangunkan pagi? Karena dia begadang malam-malam, Bapak Ibu sekalian. Itulah dia anak sekarang. Ya ini tantangan kita ya. Kita nggak bisa, oh enak sekali orang tua zaman dulu nggak ada ini semua, ya nggak bisa seperti itu ya. Nah maka tadi perlu kita keikhlasan. Jangan ya kita katakan menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih besar, ya membuat anak ini jauh dari kita, kan begitu ya, kita pukul dia, kita usir dia, ya kita sisihkan dia, kita rendahkan dia, kita jatuhkan dia, ya betul-betul jatuh, betul-betul pergi, betul-betul hilang dia dari pandangan kita, kita juga yang tambah repot nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Apalagi sampai dipukul. Nah ini kan, ya
ya bisa berakibat buruk ya. Bisa jadi dia melawan, ya kemudian terjadi perkelahian dan lain sebagainya. Ini kan bisa buruk gitu. Karena anak 17 tahun dipukul, kalau dia balas kita yang KO gitu ya. Nah, karena dia sudah bertenaga juga gitu. Kita tidak mengharapkan seperti itu tentunya ya. Tapi ya itu riskan kita katakan ya. Main pukul di usia seperti itu. Ya wallahu alam bisawab. Ya, jangan katakan wah kan ada izin memukul Ustaz, wadribuhum fi asyrin ya gitu ya. Nah, pertama kita udah tahu nggak kaidah mukul yang benar? Itu dulu ya. Kemudian apakah kita sudah melewati tahapannya, nasihat dan lain sebagainya? Ya. Kemudian ya apakah kita sudah timbang masalah dan mudaratnya dari memukul itu? Kalaupun ada izin untuk memukul, apakah harus dipukul? Apakah penyelesaiannya dengan pukulan? Ya, ataukah pukulan itu hanyalah sekedar untuk melampiaskan kekesalan, nafsu? Nah, itu harus jadi pertimbangan juga, kan begitu ya. Tidak semata-mata akan boleh memukul, pukul kan gitu ya. Nanti ketika kita dapat akibat buruknya, kita salahkan itu sabda Nabi. Wah, yang nyuruh ini Nabi ini gitu ya. Nah, ketika dia dapat keburukan, wah berarti nggak benar nih perintah mukul. Nggak seperti itu, dia nggak ngerti ya. Bagaimana syariat memukul yang benar gitu ya. Ya, kalaupun itu dia dapat izin untuk memukulnya, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi tidak pernah mukul istri, tidak pernah mukul anak. Ya, bahkan ya Nabi menahan dirinya dari ya merendahkan mereka, bukan hanya dengan pukulan, bahkan dengan kata-kata. Ya, wallahu a'lam. Nabi tidak memukul bahkan dengan kata-kata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Itu contoh yang patut kita teladani dalam bab ini. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.